lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Pihak Brembo jelaskan masalah rem Viñales di sirkuit Red Bull Ring. Pasca kecelakaan yang dialami Maverick Viñales pada MotoGP Styria, pihak Brembo Andrea Pellegrini menjelaskan penyebab para rider Yamaha bermasalah dengan pengereman. Insiden Viñales merupakan yang terparah, namun Quartararo juga mengalami hal serupa. Bahkan Fabio sering melebar keluar lintasan. Pihak Brembo menilai sirkuit Red Bull Ring merupakan satu dari 4 sirkuit MotoGP yang menuntut pengereman ekstrim bersama dengan sirkuit Twin Ring Motegi, Sepang, dan Catalunya. Setelah 2 akhir pekan terakhir, bisa saya katakan Red Bull Ring menjadi sirkuit terburuk untuk sektor pengereman, bahkan sudah melebihi Motegi, ujar Andrea Pellegrini. Quartararo dan Viñales memiliki masalah sistem pengereman yang jauh lebih besar daripada pembalap lain. Yamaha dirasa membuat kesalahan serius dengan setup rem mereka di Red Bull Ring. Yamaha justru memilih kombinasi awal setup pengereman yang cocok untuk karakter sirkuit di mana pengereman tidak terlalu menjadi tuntutan. Faktanya, semua pembalap Yamaha mengalami kesulitan pada sektor pengereman di Red Bull Ring. Tidak mengherankan jika sirkuit ini meminta lebih banyak kinerja dari sistem pengereman daripada trek MotoGP lainnya. Akankah Honda bisa turun jadi tim konsesi penuh di musim depan? Saat ini, seiring dengan berlanjutnya proses recovery Marc Marquez, musim MotoGP 2020 berpotensi cukup kelam untuk Honda secara manufaktur dan Repsol Honda secara tim, dan bahkan Honda bisa berpotensi tidak meraih podium tertinggi sama sekali. Honda pun bisa turun status menjadi tim konsesi penuh di musim 2021. Jika Honda turun konsesi penuh, artinya suatu pabrikan akan memperoleh banyak kemudahan seperti jumlah mesin lebih banyak, jumlah percobaan yang lebih banyak, dan jatah wildcard yang lebih banyak. Ini seperti di awal 2020 yang diperoleh tim pabrikan KTM dan Aprilia. Namun menurut buku regulasi, jika seluruh tim Honda sama sekali tidak pernah memenangkan satu race pun dalam keadaan kering di musim 2020 ini, maka pada MotoGP 2021, Honda tidak akan secara otomatis turun status menjadi konsesi penuh. Di regulasi Grand Prix pasal 2.4.2.1 tertulis, status konsesi hanya diberikan kepada pabrikan baru kelas MotoGP yang memasuki kelas untuk pertama kalinya sejak 2013 dan kepada pabrikan yang belum pernah meraih kemenangan balapan dalam kondisi kering sejak musim 2013. Kesimpulannya dapat dipastikan Honda tidak termasuk dalam 2 kategori penyebab status konsesi pabrikan seperti regulasi tersebut. Lain halnya jika ada pabrikan lain yang baru masuk, semisal Kawasaki, MV Agusta, atau BMW. Maka saat mereka masuk pertama kali, otomatis mereka akan diberi hadiah status konsesi penuh. Perombakan pembalap di Yamaha tidak akan berdampak positif untuk Yamaha. Carlo Pernat mengungkapkan masalah yang dihadapi Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Adanya perombakan dari sisi pembalap tak akan mempengaruhi ketajaman Yamaha pada musim depan. Quartararo yang dipilih untuk masuk ke tim pabrikan menggantikan Rossi, dirasa Yamaha akan membawa pengaruh baik untuk musim depan. Namun Carlo Pernat menilai adanya perubahan di susunan formasi pembalap Yamaha tak akan berpengaruh besar. Cara Yamaha menggeser Valentino Rossi dari tim pabrikan, diyakini Pernat tak akan memberikan hasil baik. Ia mengatakan bahwa perubahan besar yang harus dilakukan Yamaha adalah dari sisi YZR M1. Menurutnya, motor adalah menjadi masalah utama dari Yamaha. Yamaha membuat revolusi dalam hal pembalap, tetapi itu tidak cukup. Sekarang mereka membutuhkan revolusi teknis. Jika terus mengandalkan M1 yang saat ini, mereka tidak akan pernah menang kejuaraan dunia di musim normal. Ungkap Pernat dikutip dari GP1. 3 seri absen, Francisco Bagnaia akan kembali tampil di MotoGP San Marino, Italia. Kabar baik datang dari tim Pramac Ducati jelang balapan seri ke-6 MotoGP 2020. Francisco Bagnaia dipastikan akan kembali ke lintasan setelah pulih dari cedera yang dideritanya. Absen di 3 balapan membuat rider asal Italia itu merindukan kerasnya persaingan di lintasan balap. Bagnaia menuangkan perasaannya dalam postingan di akun Instagram pribadinya. 11 hari sebelum balapan di Misano, saya sangat tidak sabar untuk kembali ke lintasan.
tulis Peko dalam caption foto unggahannya. Seperti diketahui, terakhir kali Bagnaia tampil adalah pada seri kedua di MotoGP Andalusia. Itu pun ia gagal finish lantaran mesin motornya yang bermasalah. Padahal saat itu Bagnaia berpeluang untuk finish di posisi kedua. Saat sesi latihan bebas di sirkuit Brno, Bagnaia harus mengalami kecelakaan hebat. Akibatnya, Bagnaia mengalami cedera serius dan harus absen hingga seri MotoGP Styria. Fokus Ken Kawauchi dan rider Suzuki X-Star jelang MotoGP San Marino 2020. Manajer teknik Suzuki X-Star, Ken Kawauchi, berbicara mengenai persiapan timnya jelang tampil di sirkuit Misano 13 September 2020 nanti. Ia mengatakan Suzuki bakal kembali mengincar hasil maksimal pada seri ke-6. Peningkatan akselerasi motor jadi salah satu fokus tim Suzuki saat ini. Setelah puas dengan hasil yang diraih Joan Mir dan Alex Rins di Red Bull Ring, Kawauchi berharap tren positif akan kembali mengikuti timnya di Misano. Kami harus segera melupakan hasil ini. Kami fokus pada babak berikutnya di Misano untuk melihat apakah kami bisa kembali naik podium di sana. Ujar Ken Kawauchi dilansir dari laman resmi Suzuki. Joan Mir sendiri berambisi kembali raih podium pertama untuk menebus kesalahan di MotoGP Styria. Dirinya akan memanfaatkan akselerasi motor Suzuki yang lebih baik dari motor pabrikan lainnya. Di Misano saya akan mencoba lagi. Kami akan melakukan persiapan lebih baik demi hasil yang lebih maksimal tentunya. Akselerasi adalah senjata utama kami, ujar Mir dilansir dari laman resmi Suzuki. Kenangan dan perjuangan Rossi di VR Forsyth Academy. Prestasi Morbidelli saat ini tentu tak lepas dari peran Rossi. Pasalnya, Rossi berperan besar dalam mengembangkan potensi Morbidelli hingga akhirnya mampu naik podium di kelas MotoGP. Melalui akademi balapnya VR Forsyth Academy, Rossi berhasil mewujudkan mimpi para pembalap muda untuk tampil di kelas MotoGP. Berdiri sejak Februari 2014, VR Forsyth Academy telah menghasilkan rider sukses seperti Morbidelli dan Francisco Bagnaia yang kini tampil di kelas MotoGP. Awalnya, Rossi mengaku mendirikan akademi balap karena terinspirasi oleh mendiang Marco Simoncelli ketika masih tampil di kelas 250cc yang memintanya untuk memberi arahan dan latihan bersama. Setelah Marco Simoncelli wafat, Rossi pun berpikir jika penting untuk mengembangkan kemampuan dengan cara latihan bersama-sama. Saat ini, Rossi pun telah mempunyai tim balap sukses dari akademinya, Sky Racing Team VR Forsyth. Karena itu, Rossi merasa senang ketika melihat anak didiknya kini mampu menuai kesuksesan seperti halnya Morbidelli. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!